Oke, gitu ya, balik. Sama-sama ya. Dar dar dar. Gitu dong ya. Nah, senjata yang ketiga, dum. Nah, ini ledakan ini. Teman-teman gini. Gitu, mati, ya kan? Is dead. Dum. Gerakannya yang bikin seru. Masa gitu dong ya. Kita ulang ya. Dum. Gerakannya gitu loh. Ikut tangannya. Gitu ya. Oke ya. Saya lontarkan senjata dari sini ya. Dar. Masih 10 orang, padahal tadi 76 orang. Dar. Dar dar dar. Yang trio kayaknya belum latihan. Dum. Dum. Dar dar dar. Dar. Dum. Gerakannya bro. Gitu dong. Oke ya, ulang ya. Dar. Iya. Dar dar dar. Yang ujung. Dar dar dar. Dum. Gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Nah, teman-teman, kita semua kan di sini datang dari mana nih? Ada yang dari Kabupaten Samosir, ya kan? Kabupaten Toba, bahkan Kabupaten Simalungun, ya kan? Dari Siantar, bahkan ada yang dari Binjai, ya kan? Yang mana dari Samosir? Raise your hand sambil lambai-lambai dari Samosir. Oke, ini sekitar berapa orang ini? Katakanlah 20 orang ya. Dari Simalungun. Oke. Dari Siantar. Siantar Simalungun juga kan? Dari Medan, ada teman kita yang dari Medan. Yang mana dari Medan? Dari Binjai, sore. Dari Binjai mana? Masih makan. Oh. Tapi ada satu yang paling jauh. Dari Labusel ya. Iya kan? Mana nih teman kita dari Labusel? Yang mana nih? Iya, tepuk tangan dulu dong. Wah. Iya. Dia capek-capek. Bang, berapa hari? 10 jam. Kalian tadi teman-teman dari Samosir berapa jam doang ya kan ya? Dia nggak naik kapal loh, dia dari bus. Oke teman-teman. Sekarang kita bentuk lingkaran ya, boleh? Bentuk lingkaran. Kursinya di tengah saja. Oke, jadi teman-teman bentuk lingkaran di luar kursi. Oke, nggak usah digeser-geser kursinya. Oke, ya, bentuk lingkaran. Oke. Gak usah dulu bang. Yang sana isi lagi. Sana ya. Oke. Kita mau kenalan lagi nih. Jangan sampai keluar ya. Sambung lagi Jer, karena ini kita main tepuk-tepuk ini, main tepuk-tepuk. Oke, lagi. Agak rapatin bro, rapatin. Ya, udah ya. Oke. Bang, kayaknya musiknya slow banget ya. Ya, mana selo? Kak Selo mana? Belum ada? Oke, tadi si Noriken mana? Yes, Noriken, come on. Jadi teman-teman, kita kenalannya seperti ini. Semua kan punya name tag ya. Ada apa tuh namanya? Kartu nama, ya kan? Coba lirik kiri kanannya. Ada kan? Kelihatan kan nama temannya ya kan? Nah, begini teman-teman. Halo? Begini. Kenalannya seperti ini ya. Kita kenalannya menggunakan tepuk paha, tepuk tangan, petik jari sambil menyebutkan nama. Seperti ini, saya contohkan. Pri sini Pri. Cepat. Contohnya seperti ini, contoh. Bukan, kamu di kanan. Oh, dia kamu di sini. Nah, begini dia.
Begini ya. Begini, semua mengikuti iramanya. Prap, prap, Arlin, Nori. Lanjut. Gitu semua ya. Jadi kita serentak nih, ulangi. Oke, tahu ya? Tahu dong ya? Udah semua kan? Yuk kita coba 1 kali. Ini harus nyambung. D3, come on. Lagi. Rapatin barisannya, rapat. Aduk, Dek, sini. Yes. Come on. Cepat. Oke. Serentak. Jadi lama-kelamaan itu harus cepat. Trap, nada dan nana gitu ya. Oke? Maju apa? Grad E. Jangan putus. Siapa yang salah nanti ambil tempat di tengah. Oke? Kita percobaan dulu 1 kali. 1. Sudah ya? Sudah ingat ya? Kiri kanannya sudah ingat namanya? Sudah? Kalau ya seperti ini. Kalau tidak seperti ini. Oke? Sudah ingat nama kawannya sebelah? Oke ya. 1, 2. Hey, itu masih bisik-bisik. 1, 2, go. Noriken, kamu mulai Noriken. Ya, Noriken ya. 1, 2, go. Ulang. Ya, 1, 2, go. Sorry. Ayo. Gini. Oke, kita ulang ya. Semua fokus ya, fokus. Makanya dibutuhkan konsentrasi ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, go. Start from Noriken. 1, 2, 3 ya. Yes. No, your name. Yes. Yes. Oke. Lebih cepat. Good. Yes. Ya. Oke. Sorry, kamu ambil tempat di tengah. Oke. Di tengah sayang. Oke, lanjut. Start from you. 1, 2, go. Yes. Oke, ambil tempat di tengah. Ayo. Start from you. 1, 2, go. Dengar ya, dengar supaya kita lihat yang mana yang kurang tepat. 1, 2, go. 1, 2, go. No, you mention your name, namamu ya. Ambil tengah. Oke, 1, 2, go. Good. Yes. No, namamu sayang. Daud. Ambil nama, ambil tempat. Oke, lanjut. 1, 2, go. Oke, 1, 2, 3 ya. Yes. 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 No, namamu.
Ambil tempat. Ambil tempat. Oh ya, dua-duanya. Come on. Namamu sama nama di sebelah. Kan jelas tadi kan? 1, 2, go. Yes? No. Mana tepuk tangannya, Mbak? Masuk depan. Wah, oke. Ulang. Lanjut. 1, 2, 3 ya. Good. Namamu? Novita. Ulang. Mulai dari kamu. Kita ulang. 1, 2, go. Yes. Yuk, lebih cepat. Yuk. Good. Lebih cepat. Ya. Good. Stop. Kayaknya nadanya nggak ini lagi, nggak sesuai. Start from you. 1, 2, go. Good. Yes. Good. Ya. Good. Good. Lebih cepat. Good. Lebih cepat. Ya. Good. Good. Lebih cepat. Ya. Tepuk tangannya mana? Tengah. Oke, start from you. Siapa namamu sayang? Winda. 1, 2, go. Good. Oke. Good. Good. Yes. Good. Good. Lanjut. Yes. Lebih cepat. Yes. Good. Detri kamu salah. Tengah. Oke, kita dapat berapa jiwa ini? Wah, 3, 6. 7. Siapa satu lagi? Mana Kak Roma? Mana Kak Romanya? Mana Kak Roma? Ada urusan. Oke, teman-teman baris sini. Yang bukan hukuman, tapi kalian remedial. Ayo, baris. Good. Lari bro, lari. Cepat. Oke, hadap sana. Hadap teman-teman. Iya, teman semua. Oke. Mereka kan remedial ya, bukan dihukum, oke? Start from siapa? Rachel. Oke, dilihat dulu. Kalian lebih cepat soalnya. Udah? Nama kamu sama yang di sampingmu. Jadi kamu nanti yang terakhir sebutkan nama si Rachel, oke? Ya, Rehan Rachel gitu ya. Rehan Rachel. Oke. Start from Rachel. Semua ikut tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ya. Lebih cepat. Konsen dulu. Nama kita sama yang di sebelah. Oke ya. Oke. Dari Rehan deh kayaknya. Rehan. Oh, Kak Roma ini nih. Masuk Kak Rom. Tetap dihukum. Bukan dihukum, remedial. Oke, mulai dari Rachel lagi lah ya. Kak Roma nanti sebutkan nama Rachel yang terakhir ya. Mereka lebih cepat ya, lebih cepat. Itu tadi lambat. 1, semua ikut. 1, 2, go. Yap. Detri, kau berapa kali lagi remedial? Ulang. Kayaknya teman-teman kita baru ada yang join ya. Ya, jangan dulu. Kalian dulu yang remedial. 1, 2, go. Yes. Good. Yes.
No, your name. Ya, namamu sama nama yang di sebelah. Iya, no, sebelah lanjutannya, kiri. Berapa kali lagi remedial? Sekali lagi, harus lebih cepat. Oke ya. Semua ikuti irama mereka. 1, 2, go. Good. Ya. Yes. Ya. Yes. Good. Ya. Yes, Roma. Good, tepuk tangan. Oke, silakan kembali. Kayaknya kita kedatangan tamu lagi ya. Ya kan? Yang mana tadi? Tamu baru? Dari mana? Dari Binjai. Kayaknya kita perlu kenalan sama mereka kan? Semua tadi udah kenalan kan, sebelah kiri kanan. Sepertinya kita, yang mana tadi remedial? Oh, yang kalian ya remedial ya? Iya, remedial. Oh, udah nanti aja kalian klarifikasi. Oke, kita mau tahu teman-teman kita yang dari mana? Dari Binjai. Udah tahu kan Kak ya? Itunya apa namanya? Iramanya kan? Nah, kita mau dengar nama mereka. Start from you. 1, 2, go. Nama sebelah, nama Amsal. Amsal. Oke, 1, 2, go. No, Amsal. Namanya Amsal. Oke, nama-nama. 1, 2, go. Ya. Lebih cepat. Good. Ya. Good. Mereka baru ini loh, baru remedial kan, tapi gagal lagi. Ya ampun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, ya. Good. Lebih cepat. Yap. Yes. Yes. Ya. Ya. Yes. Good. Ya. Good. Good. Eric, kamu salah. No. Oke, start from you. 1, 2, go. Yes. Yes. Good. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Wah, semua saling kenal ya. Nanti teman-teman yang di sebelahnya jangan dilupakan. Halo, Raihan. Nanti klarifikasinya ya. Nanti aku rasa. Oke, teman-teman. Siapa tadi yang ingat atau ada orang baru yang ingat namanya? Ada? Ada? Dari nama-nama tadi yang disebutkan, yang sudah kenalan, adakah nama-nama baru yang diingat 5 nama? Siapa yang bisa dapat hadiah? Ada? Tidak? Atau semua remedial lagi nih? Perlu kenalan? Hah? Ada? Kayaknya kita perlu lagi kenalan. Yuk kita nyanyi apa lagunya? Cari kawan. Apa kabar? Maaf, saya lupa. Oke, kita teman-teman kenalan sama teman-teman yang baru. Tidak boleh teman yang dari satu sekolah, satu kampung ya. Kita nyanyi. Tahu lagunya? Apa kabar? Oh, kayaknya ke Every sini. Kita praktekkan. Nori. Yes. Good, sini. Begini ya.
5 kawan, nanti harus dapat 5 kawan baru. Oke? 1, 2, go. Ulang bang, ulang. Apa kabar? Pengalaman, tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar-putar, cari yang baik. Oke ya? Bisa ya? 5 kawan baru, 5 ya, nggak boleh kurang. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, go. Apakah cari pasangan masing-masing? Goyang kaki kiri, putar-putar, cari yang baik. Apa kabar? Mari bersalaman. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Halo. Cari 5 kawan baru ya. Jadi cari pasangan-pasangan masing-masing dong ya. Semua harus cari pasangan. Start from now. 1, 2, go. Mari bersalaman. Mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar-putar, cari yang baru. Apa kabar? Mari bersalaman. Kaki kiri, putar-putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman. Putar-putar, cari yang lain. Masih 3. Apa kabar? Mari bersalaman. Tangan, puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, cari yang lain. Masih 4. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar-putar, Putar, cari yang lain. Satu lagi. Kabar, Mari bersalaman. Tangan, Mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. putar-putar, cari yang lain. Stop, semua berhenti. Oke. Oke. Ya, saya mau tunjuk ya. Siapa tadi namanya? Ada 5 orang. Nah, kamu. Rozik. Kamu ada dapat 5 teman baru siapa? Sebutkan. Satu siapa? Daud. Daud mah di sebelahmu. Yeriko, perhatikan teman-teman. Halo, nanti lagi ya. Halo. Tepuk diam. Ya, Yeriko siapa teman barunya? 5. Ernest ada kawan baru 5, sebutkan. Exaudi, Rian, Moses, Rozik, sama Pangeran. Oke, tepuk tangan. Lamtiur siapa kawan barunya? 5 orang. Satu orang. Gak ada?
Yanda. Gebi, Yela, Okta, Ocha. Oke, tepuk tangan semua teman-teman. Oke, kita sudah mau jam ibadah ini? Belum? Oh sudah. Oke, teman-teman kita mau ibadah. Nanti perkenalannya lebih lanjut ya. Tapi seperti ini. Teman-teman duduk tidak boleh yang dari asal sekolah atau satu tempat tinggal. Karena tadi kan sudah kenalan ya. Semua sudah kawan nggak? Kawan kan? Kawan. Oke. Jadi sistem duduknya adalah di sini abjad A, B, C, D, E dan seterusnya. Oke? Tadi kan sudah salaman kan? Silakan duduk teman-teman. Duduk sesuai abjad. Cek. Sudah? Ayo cepat teman-teman, kita mau ibadah. Ayo. Huruf A. Tadi kalian masih sama loh. E. A. Yang di sini Amel. Amel di sini Amel. Algracia, Ashera, Alfrina. Oke, yang B. Ya ini nggak boleh kosong. Silakan maju ke depan. Maju. Gak apa-apa sayang, maju. Maju saja, maju. Supaya ini terisi. Ya teman-teman ambil tempat duduk di sana. Sebelah sana. Silakan di sana, sebelah sana, teman-teman. Ayo maju lagi. Deswina maju sini. Ayo maju, silakan maju. Yang teman-teman di belakang juga maju lagi. Woi. Maju, ya maju lagi, teman-teman. Silakan. Duduk tidak kawan sekolah. Sini. Maju lagi. Sini. Yang ini kosong. Ayo ke depan yuk, sini. Asrah boleh duduk sini. Iya, nggak apa-apa. Maju lagi Dik, maju, sini, sebelah sini. Yang kakak-kakak STT boleh mendampingi ya. Ya. Yang sebelah sini masih kosong. Yang sebelah sini juga. Niki, sini. Diisi yang ini dulu. Ayo, Noriken sama adiknya. Kenapa kita perlu berdekatan supaya kita lebih kenal lagi gitu. Di sini siapa? Ada orang? Oke, maju. Tertib acara. Yang satu barisan ini sepertinya maju ke situ. Yang baris 3. Yuk. Mari. Sini. Oke, supaya kita makin hangat sama-sama beribadah. Baik teman-teman, kita akan mulai beribadah
Ya, mungkin handphone boleh di silent dulu. Nanti saja dibalas chat dari doi. Entah mungkin dari orang tua, orang spesial kan? Atau dari siapa? Oke, saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Oke, sudah capek? Belum lah ya. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kembali saya undang teman-teman untuk berdiri. Kita akan berfellowship bersama. Saya undang Bang Juniman dan juga Kak Asra sebagai maskot di depan. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Memanggil Namamu. Boleh tepuk tangan ya? Bersama-sama Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh siswa, Siswa, oh siswa, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Silakan siswa. Kurang kuat, lebih kuat. Tuhan memanggil namamu semua laki-laki. Tuhan memanggil namamu laki-laki. Tuhan memanggil namamu Laki-laki, oh laki-laki, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab
biaya. Semua perempuan. Tuhan memanggil namamu, perempuan. Tuhan Memanggil namamu perempuan, perempuan. apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, Ku jawab ya, ya, ya. lebih kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab Ya Tuhan. Satu lagi, Tuhan memanggil namamu semuanya. Tuhan memanggil namamu semuanya. Tuhan memanggil namamu semuanya, semuanya. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Oke. Silahkan duduk kembali. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, pertama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Johnson. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Wah, bahagia sekali hari ini kita ya. Karena tidak semua orang punya kesempatan hari ini untuk retreat. Tidak semua remaja, tidak semua siswa bisa mendapatkan kesempatan retreat seperti ini. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan muliakan Tuhan karena Anda punya kesempatan yang baik hari ini. Sekali lagi ya, ini anugerah buat kita semua. Jadi adik-adik SMA, wah ini kita bersyukur semua ya. Pokoknya kita akan menikmati anugerah Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu kami, pemimpin ST Trinity Parapat, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sini adik-adik dari sekolah-sekolah yang mau bersedia dibina. Bersedia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul ya? Oleh karena itu dengan perjumpaan dengan Tuhan retreat ini menolong teman-teman untuk berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk para panitia yang sudah bekerja keras. Tepuk tangan buat panitia semua dong. Wah keren ya, pemain musik semua ya. Ini yang pekerja keras luar biasa. Ini persiapan sudah lama, udah hampir 2 bulan 3 bulan. Jadi sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena tepat pada waktunya hari ini setelah berkumpul kita semua. Jadi sekali lagi, nikmati selama berapa hari? 3 hari anugerah Tuhan ini. Rasakan, nikmati, lalu Anda berkenalan dan jangan hanya diam. Bertanya kalau tidak jelas. Dan ikuti semua acara dengan tertib agar kita semua benar-benar mengalami, sekali lagi ya, perjumpaan dengan Tuhan. Nah ketika sudah mengalami perjumpaan, maka kita akan apa? Bersedia mempersembahkan apa? Diri kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang jelas, KMSO kita ini dengan tema yang keren ya. Saya siswa, saya milik Kristus. Yuk kita teriakan yuk, sama-sama ya. Coba kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita teriakan dengan semangat ya. 3 kali ya, 3 kali ya. 3 kali. Jadi kita sebutkan tema kita ya. Saya siswa, saya milik Kristus. 1, 2, 3 ya. Saya milik Kristus. Saya siswa, saya milik Kristus. Saya siswa, saya milik Kristus. Tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk. Saya terima kasih selamat melayani para panitia. Layani dengan baik, ini anugerah Tuhan, jiwa-jiwa ini telah hadir di tempat kita. Kita yang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kasih, agar mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Terima kasih, selamat sore, selamat menikmati retreat kita. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk menonaktifkan HP kita masing-masing supaya ibadah bisa kita ikuti dengan tertib dan baik. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, membuka kegiatan kita. Namun sebelumnya kita mengambil saat teduh dimulai. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita menyembah Tuhan, kita puji Dia dengan bernyanyi lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Kita menyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah kehidupanku, tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, teman-teman, saya undang berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa.
mata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Tuhan. ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita buka ibadah kita ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hati kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kami anugerah kesempatan pada saat ini ya Tuhan, di mana Tuhan telah menggerakkan anak-anak-Mu dari berbagai daerah ya Tuhan, untuk mengikuti camp siswa ini tahun 2025. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini ya Tuhan, sungguh-sungguh mereka menyerahkan hati dan pikiran mereka, sehingga selama mengikuti camp ini Tuhan, mereka benar-benar menyerahkan diri mereka dan mau mengikutinya dengan baik, sehingga hidup mereka Tuhan boleh mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya. Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati perlayakan dan pakai mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita membacakan bacaan bertanggapan kita, namun sebelumnya kita bernyanyi, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya-selamanya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setiamu Tuhan, ku tutur dan tak jauh. Kasih setiamu turut temurun,
kita membuka Alkitab kita, bacaan bertanggapan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya pasal 1, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 10, teman-teman sekalian membaca ayat 11, demikian sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya melalui terjemahan lama. Saya mulai dari ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apa gunanya bagiku kurban yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gembul. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak aku sukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat. Perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ketika kamu mengerahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belajarlah akan anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara cemooh. Bersama-sama, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Namun sebelum kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi Tujolom Ode Bataku. Kita nyanyikan versi bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Bait yang kedua.
Kai jot-jot dohu tadi kon dalan mina tigori. Kristenau HP hutondong dalan hamaguan. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani di dalam Kristus Yesus. Tuhan, seperti firman-Mu, dosa kami merah seperti kirmizi, merah seperti kesumba Tuhan. Hidup kami tak ada yang benar satupun Tuhan. Jika dihitung-hitung, jika dituliskan, maka banyak sekali Tuhan. Melukai hati sesama kami, tidak menghormati orang tua kami, pergaulan bebas, menyia-nyiakan waktu, dan banyak lagi Tuhan yang melukai hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, seperti firman-Mu berkata juga, Engkau Allah yang setia, Allah yang akan mengampuni kami jika kami datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, di sore hari ini kami memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Semua dosa-dosa kami, semua kesalahan kami, semua yang menyakiti hati sesama kami, terutama Engkau Tuhan, ampunilah kami Tuhan, oleh karena darah-Mu yang kudus di atas kayu salib. Tuhan, siapapun kami Tuhan, apapun dosa yang kami kerjakan, mungkin kami bisa menutupi dari saudara kami, dari orang tua kami, tapi bagi-Mu tiada yang tersembunyi. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan membuat kami menyesali sungguh-sungguh dosa itu dan meninggalkannya dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini sebagai siswa, sebagai mahasiswa dan berbagai profesi. Kami memohon Tuhan, dengarlah permohonan kami. Jauh lebih agung, jauh lebih besar pengampunan yang Kau berikan daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berserah, berseru dan memohon. Amin. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali bernyanyi. Kita puji Tuhan dengan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Firman-Mu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, memberikan kepada kami ketenangan dalam hati dan pikiran sebelum kami mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan berdiam di dalam diri kami, menuntun kami, membimbing kami, dan juga memberikan kepada kami pengertian ketika kami mendengarkan firman, supaya kami boleh menikmatinya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, layakan dan berikan hikmat-Mu, sehingga ketika hamba-Mu ini menyampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita secara khusus buat adik-adik kami dari berbagai daerah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti camp selama 3 hari. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, supaya ketika kita mengikuti camp ini ada sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan, dan itulah yang akan kita bawa pulang. Ya. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya, mari kita mendasari pertemuan kita di siang menjelang sore hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari Efesus pasal 2 ayat 10. Boleh dibuka Alkitabnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya akan bacakan kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, sebagai tema firman Tuhan kepada kita yaitu identitas di dalam Kristus. Nah, identitas di dalam Kristus. Hari ini kita bicara bagaimana identitas kita di dalam Kristus. Berarti bagaimana identitas kita sebelum kita menerima Yesus Kristus dan sesudah menerima Yesus Kristus. Itulah yang akan kita bahas melalui firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa identitas lama kita sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita adalah orang yang berdosa. Orang yang sudah rusak. Orang yang jauh dari Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam kejahatan. Sama seperti jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 9, di situ dikatakan identitas jemaat Efesus, di situ dikatakan bahwa mereka mati secara rohani. Artinya terputus hubungan mereka dengan Tuhan. Kemudian mereka juga hidup dalam pola dunia, dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Itulah identitas lama
jemaat Efesus dan juga kita adik-adik semua sebelum kita hidup di dalam Kristus. Jadi sesudah mereka hidup di dalam Kristus, maka kita atau jemaat Efesus diperbaharuilah identitas mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat, ada banyak orang yang mencari identitasnya dari hal-hal duniawi. Benar ya? Ada banyak orang Kristen mencari identitasnya dari hal-hal duniawi. Ada yang mengukur dirinya dari jumlah pengikut dari media sosial. Mungkin 1 juta kah? Oh, inilah diri saya sebenarnya. Ada juga dia merasa dirinya berharga karena prestasi yang dicapainya atau dimilikinya. Ada juga yang merasa tidak berharga. Karena kenapa? Karena pernah gagal dan pernah disakiti. Itulah usaha-usaha kita atau usaha-usaha anak muda zaman sekarang ini mencari jati diri mereka dengan apa yang mereka miliki. Ada juga yang mencari diri atau identitasnya melalui statusnya, mungkin jabatannya kah, atau pengakuan dari orang lain. Oh, seperti ini loh kamu. Artinya orang lainlah yang menentukan nilai kita. Tetapi hari ini adik-adik kami yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa identitas sejati kita bukan terletak dengan apa yang kita capai atau tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari Tuhan. Itu identitas kita di dalam Kristus bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita di sore hari ini. Dia mengungkapkan sebuah kebenaran yang luar biasa tentang siapa kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita perhatikan tadi di Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kita ini buatan Allah. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani, dia pakai kata poiema, yang berarti karya seni atau mahakarya Allah atau masterpiece. Jadi kita ini adalah hasil buatan tangan Allah yang diciptakannya dengan memiliki tujuan. Nah, hari ini kita diberikan pemahaman bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini adalah buatan dari tangan Allah sendiri. You are God's masterpiece. Berarti kamu adalah ciptaan yang istimewa. Istimewa, berharga. Kenapa dikatakan istimewa dan berharga? Karena dibuat langsung oleh tangan Allah. Diciptakan oleh Allah sendiri. Dengan apa? Dengan kasih-Nya dan juga dengan memiliki tujuan. Nah, kita ini orang yang istimewa. Kalau orang lain memandang kita rendah, tapi di mata Allah kita berharga. Kamu sangat berharga. Kamu berharga bukan apa yang kamu capai, tapi kamu berharga karena kamu adalah masterpiece ciptaan Allah tadi, buatan tangan Allah. Kita ini teman-teman atau adik kami bukan produk kebetulan. Diciptakan sejak kebetulan saja, bukan. Bukan juga kebetulan massal. Oh, karena hasil banyaknya orang, bukan. Tetapi kita ini adalah custom made atau buatan khusus yang Allah sendiri lakukan. Dia ciptakan kita.
Jadi nilai kita ditentukan pencipta kita. Terletak pada pencipta kita. Bukan terletak pada label dunia. Atau banyaknya followers. Atau banyaknya likes. Bukan. Yang menentukan nilai kita itu adalah Allah sendiri. Maka hari ini satu kebenaran yang dibukakan kepada kita bahwa kita ini adalah berharga, bernilai di mata Allah. Bukan dengan apa yang kita capai. Kemudian kebenaran ini juga mengungkapkan kepada kita bahwa identitas kita dimulai bukan dari apa yang kita lakukan. Itu harus kita sadari. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa yang menciptakan kita. Bukan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita ukur dengan apa yang kita lakukan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka nilai kita bukan ditentukan oleh apa yang kita punya, tapi siapa yang menciptakan kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh dirimu. Jangan pernah menganggap remeh dirimu. Jangan pernah menganggap bahwa hidupku ini terlalu hancur Tuhan. Tidak ada artinya. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Ingat, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikatakan nanti kita adalah ciptaan baru. Serusak-rusaknya kita kalau kita datang kepada Kristus, kita berharga. Makanya Yesus Kristus kenapa dia datang ke dunia ini? Karena dia berharga. Karena kita adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi tidak perlu lagi kita menganggap remeh diri kita. Tidak perlu kita mendengarkan apa kata orang tentang kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus. Itu yang kita dengar. Apa kata Tuhan Yesus. Karena seringkali kita kan dengan kata orang, akhirnya kita, iya ya, aku ini bukan siapa-siapa ya. Akhirnya apa? Ada banyak siswa karena dikatakan kamu tidak berharga, tidak berguna, tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dia mengambil satu kesimpulan. Mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Hari ini kita diingatkan, kamu ini adalah buatan Allah. Kalau Tuhan hadirkan kamu di tempat ini adik-adik, atau kalau Tuhan memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Seperti bola lampu ini kan, diciptakan untuk bersinar. Kalau kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Bukan mempermalukan Allah, tapi memuliakan Allah melalui hidup kita. Yang kemudian dikatakan tadi dari kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus ini tidak menunjuk pada penciptaan secara fisik, tetapi ciptaan baru secara rohani yang terjadi ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, artinya dengan kata lain diciptakan dalam Kristus, diperbaharui di dalam Yesus Kristus semenjak kita percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adanya transformasi, perubahan yang terjadi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kenapa? Kalau kita sudah mengaku, maka Roh Kudus berkarya, merubah hidup kita secara perlahan-lahan. Inilah tadi identitas kita di dalam Kristus itu. Semenjak kita percaya, maka berubahlah identitas kita itu. Yang dulunya adalah orang yang berdosa, sekarang identitas kita di dalam Kristus adalah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang.
atau anak-anak hatigoran kalau bahasa Batak ya. Nah, anak-anak terang. Jadi identitas lama kita tinggalkan. Itu adalah masa lalu. Karena kenapa? Karena melalui iman kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya, kita dikatakan ciptaan baru. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini menegaskan bahwa kehidupan baru dalam Kristus atau identitas kita yang baru adalah hasil karya Yesus Kristus, bukan karena kita. Tadi kalau adik-adik baca di ayat 8 dan ayat 9 di situ dikatakan, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan, tetapi karena imanmu kepada Yesus Kristus. Nah, itu kalau kita diberikan tadi identitas yang baru di dalam Kristus, itu adalah ciptaan, itu adalah hasil karya dari Yesus Kristus sendiri. Yang kemudian sesudah kita diciptakan, maka kita dipanggil. Dipanggil untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik bukan syarat untuk keselamatan, tetapi buah atau bukti karena kita sudah diselamatkan. Ingat itu ya. Kita melakukan pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, itu bukan syarat dari keselamatan, tetapi buah atau bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia hidup di dalam Yesus Kristus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, apa yang dia lakukan? Berubah dia. Dia melakukan pemberitaan Injil. Nah, itulah adik-adik kami. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, jangan lagi kita hidup seperti identitas lama kita. Mari kita mengenakan identitas baru. Mari kita melakukan apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, mengasihi, mengampuni, melayani, ikut di dalam persekutuan. Itu kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, saya kasih 4 poin. Bagaimana kita menjalani identitas baru kita di dalam Kristus. Yang pertama, percaya dan akui bahwa kamu berharga. Percaya, akui bahwa kamu berharga. Berharga karena Kristus, berharga karena Allah yang menciptakan kamu, bukan dengan apa yang kamu capai, bukan dengan banyaknya followers, likes atau sebagainya, bukan. Yang kedua, hidup dengan tujuan yang benar. Tuhan menciptakan kita dengan punya tujuan, yaitu melakukan hal-hal yang baik, mengikuti hal-hal yang baik, dan menghidupi hal-hal yang baik, dan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, berani jadi beda. Berani jadi beda. Bagaimana berani jadi beda? Apakah kalau saya makan nasi, lalu kalian nggak makan nasi? Bukan itu. Berani jadi beda karena kamu sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus, maka gaya hidupmu harus mencerminkan karakter Kristus. Itu gaya hidupmu setiap harinya. Karena kenapa? Kalau kita jalan setiap hari, dari gaya hidup kita itu dikenal, oh anak ini sudah hidup di dalam Kristus. Oh anak ini benar-benar sudah hidup di dalam Kristus. Kalau gaya hidup kita seperti duniawi, ya kita juga dinilai. Oh ya berarti masih hidup di dalam dunia ya kegelapan. Itu harus berani jadi beda. Dan yang terakhir, teruslah bertumbuh. Bagaimana supaya kita bertumbuh? Lewat doa, baca firman, lihat komunitas yang sehat,
ikuti persekutuan. Maka dari situlah nanti semakin hari kamu semakin mengenal dirimu, dan semakin hari semakin kamu mengenal kehendak Allah. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari di hadapan Tuhan, kami adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berharga. Identitas baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah kami hidupi itu ya Tuhan, dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap pribadi kami memahami, menghidupi, dan menyadari bahwa betapa berharga kami di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kiranya Tuhan yang menolong kita supaya kita semakin mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, dan kita semakin mau untuk bertumbuh sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Allah. Saat ini kita akan menutup serangkaian ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan kagumi dalam hati. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Jemaat saya undang berdiri.
dalam hati. Kamu kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi dalam hati. Ibadah kita ini akan ditutup oleh Pak Pendeta Penegel. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar ya Tuhan, seperti pujian ini, kami kagum akan Engkau, dan kami tidak bisa membalas kasih-Mu itu, selain hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah mengubahkan hidup kami ya Tuhan, melalui karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Biarlah kami anak-anak-Mu menghargai itu, dengan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari memulai ibadah kami ini hingga kami mengakhirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan yang memberkati semua yang mengambil bagian Tuhan, dan berikan kekuatan dan juga sukacita, supaya sesi demi sesi Tuhan, adik-adik kami mereka boleh menikmatinya. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Engkau punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.